Shalom adik-adik. Shalom Kak. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Jumpa lagi dengan Kak Vina, Kak Putri. Kita sama-sama mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita. Sebelum mulai kita mau berdoa dulu ya, dipimpin oleh Kak Putri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami anak-anak-Mu berkumpul untuk memuji, memuliakan Tuhan. Pimpin ibadah kami agar Tuhan selalu memberkati ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus dong. Lebih meriah lagi. Adik-adik masih ingat kan dengan lagu Anak Sekolah Minggu dengar-dengaran? Masih ya? Yuk kita nyanyi sama-sama. Angkat tangannya tinggi-tinggi, kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Anak Sekolah Minggu. Anak Sekolah Minggu dengar-dengaran. Turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis. Nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis. Nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nah, adik-adik mau dengar firman Tuhan kan? Yuk kita sama-sama mau mempersiapkan hati adik-adik dan telinga adik-adik untuk menerima benih firman Tuhan. Kita mau nyanyikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Katakan ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Katakan Tuhan tolong. Tuhan tolong padaku. Katakan Tuhan tolong. Tuhan tolong padaku. Lipatkan tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau boleh kumpulkan anak-anak kami di tempat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar firman-Mu untuk bertumbuh di dalam hati kami. Ajar kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Yuk kita sama-sama mau mempersiapkan Alkitab kita masing-masing. Bawakan Alkitabnya, dibuka Alkitabnya kita semuanya di Kejadian 22 ayat 1 sampai 9. Kakak tunggu sampai semuanya buka Alkitabnya, kita baca sama-sama. Kejadian 22 ayat 1 sampai 9. Ya, siapa dari adik-adik yang sudah ulangan harian di sekolahnya? Coba kakak mau tanya, siapa yang udah sekolah? Belum? Oh, masih lewat aplikasi Zoom ya? Ya ampun, kasihan ya, nggak bisa ketemu sama teman-teman, cuman bisa ketemu sama guru lewat
layar handphone, layar laptop. Tapi siapa yang udah ulangan lewat aplikasi Zoom? Oh, banyak juga ya. Kira-kira kalau ulangan itu apa sih yang kalian persiapkan? Kuota, bener. Kalau sekarang itu kita semua kita harus punya kuota atau wifi Kak di rumah. Aku pasang wifi supaya aku bisa online sama guru aku. Selain kuota aku juga butuh laptop atau enggak handphone. Ya kan? Selain itu kita pasti butuh buku tulis, buku pelajaran, pulpen atau pensil, penghapus, ya kan? Semua kita persiapkan buat ulangan. Karena apa? Ulangan nanti akan menentukan bahwa kita dapat nilai yang bagus atau enggak. Nah, gak cuma adik-adik ternyata yang suka menghadapi ujian. Tapi ternyata papa, mama itu juga suka loh menghadapi ujian dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau papa kalian kerja di kantor pasti akan menghadapi kesusahan, kesulitan dalam pekerjaan. Semua itu adalah ujian dan semua itu harus kita lewatin. Nah, kali ini kakak mau cerita tentang seseorang yang bernama Abraham. Tapi bukan Abraham yang kakak mau ceritakan. Dia punya anak yang bernama Ishak. Abraham ini siapa sih? Siapa yang masih ingat? Abraham disebut juga adalah bapak orang percaya. Kenapa dia disebut bapak orang percaya? Karena bapak Abraham itu tetap percaya sama Tuhan. Saat bapak Abraham sudah tua, istrinya pun Sarah sudah tua, dia belum punya anak. Tapi Tuhan menjanjikan dia seorang anak. Nah, Bapak Abraham tetap percaya walaupun saat itu sudah tua sekali. Istrinya pun sudah tua dan gak mungkin lagi istrinya untuk hamil dan melahirkan. Tapi Bapak Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Nah, akhirnya saat itu lahirlah seorang anak yang bernama Ishak. Jadi Ishak ini punya papa yang bernama Abraham. Yang punya mama bernama Sarah. Oke, nah kakak mau cerita nih, ternyata papahnya Ishak atau bapak Abraham itu menghadapi ujian dari Tuhan. Wah, susah juga ya ternyata, walaupun sudah tua dia harus menghadapi ujian juga. Ujiannya tuh apa? Setelah bertahun-tahun bapak Abraham pengen punya anak, saat dia sudah punya anak bernama Ishak yang lagi lucu-lucunya, ternyata Tuhan berfirman, Tuhan minta Ishak dipersembahkan di atas gunung. Ya, hati Bapak Abraham sedih sekali. Dalam hati Bapak Abraham, aduh, aku ini ujiannya susah sekali. Siapa yang mau nolongin aku? Tapi karena Bapak Abraham adalah bapak orang percaya, dia tetap percaya sama janji Tuhan. Dia tetap mengikuti apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Saat itu dia sama Ishak pergi ke suatu gunung. Dia membawa perlengkapan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas sana. Padahal saat itu yang mau dipersembahkan bukan lagi domba, bukan lagi kambing, tapi dia mau mempersembahkan anaknya Ishak. Jadi saat itu dia hanya membawa kayu bakar untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saat itu Ishak bersama Bapak Abraham bawa sama-sama, dia naik ke atas gunung. Gunung tinggi apa pendek? Tentu tinggi kan? Nah, Ishak itu tetap naik sama Bapak Abraham. Dia enggak nangis, Ishaknya enggak rewel, Ishaknya enggak sedih, Ishaknya juga enggak capek aku enggak mau. Kenapa sih harus aku bawa kayu bakar? Kenapa sih kita harus naik gunung? Tapi Ishak enggak. Dia cuma bertanya, Bapak, kita udah bawa kayu bakar, tapi kok Bapak enggak bawa kambing atau domba ya? Saat itu Bapak Abraham hanya diam saja. Karena saat itu hatinya pun sedih. Karena dia sedang mengalami ujian dari Tuhan. Sampai tiba di atas gunung. Saat itu Abraham ingin mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Lalu tiba-tiba ada suara Tuhan yang berbicara. Bahwa Bapak Abraham tidak perlu mempersembahkan Ishak anaknya. Karena saat itu Tuhan melihat bahwa Abraham tetap percaya pada Tuhan. Apapun perintah Tuhan, Abraham tetap percaya. Nah,
Abraham bisa menghadapi ujian. Dia bisa lulus dalam ujiannya karena apa? Karena Ishak yang membantunya. Karena anaknya Ishak sudah menolongnya. Karena Ishak pun juga taat seperti bapaknya. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama. Siapa di sini yang suka membantu orang tua kalian masing-masing? Angkat tangannya. Wah, banyak juga ya yang suka bantu papa mamanya. Nah, mungkin saat ini papa mama kalian sedang menghadapi ujian. Bukan cuma papa mama kalian, om tante semuanya sedang menghadapi ujian yang sama. Kita sama-sama lagi berperang menghadapi virus COVID-19. Gimana dong caranya, Kak? Aku bantu apa? Bantu untuk tetap kita taat. Mengikuti protokol kesehatan, yaitu sering-sering cuci tangan. Terus selain cuci tangan, cuci kaki, Kak. Ya, cuci kaki sebelum tidur. Nggak usah cuci baju, itu tugasnya mama di rumah. Oke? Nah, setelah itu kalau keluar harus memakai masker. Jadi itu sudah membantu papa mama kalian yang saat ini sedang menghadapi, kita semua sedang menghadapi ujian yang sama, yaitu melawan virus. Jadi semua adik-adik harus tetap taat, harus tetap mendengarkan apa yang menjadi perintah orang tua kalian. Yuk kita sama-sama menjadi seperti Ishak yang sudah membantu papa mama kalian. Nah, kakak juga punya tugas untuk adik-adik kalian. Adik-adik semuanya. Yuk kita mau buka Alkitabnya lagi. Setelah tadi Kejadian 22, kakak mau buka di kitab Efesus 4 ayat 2. Itu akan menjadi ayat hafalan kalian ya. Nanti kita sama-sama menghafalkan. Papa mama juga tolong bantu adik-adik supaya bisa menghafalkan ayatnya masing-masing di rumah. Oke, sampai lagi minggu depan bersama dengan Kavina. Dadah, shalom semuanya. Tapi kita mau tetap lipatkan tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Oke, yuk kakak tunggu ya semuanya sampai matanya semua tertutup, kepalanya tertunduk, lipatkan tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami untuk menjadi seperti Ishak. Kami mau menjadi anak yang taat. Kami mau menjadi anak yang tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga kami dapat membantu orang tua kami. Kami dapat membantu sekeliling kami. Sehingga kami menjadi anak-anak yang terang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya firman ini menjadi benih yang akan bertumbuh subur dalam hidup kami. Yang akan menjadi terang dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kegiatan kami, setiap aktivitas kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Nama yang penuh dengan kuasa. Biarlah berkat-Mu mengalir Tuhan melalui orang tua kami, melalui sekeliling kami, melalui keluarga kami. Biarlah semuanya itu untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudahi ibadah pada saat ini. Biarlah hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat pribadi kami yang hidup. Kami yang percaya dan cinta Tuhan Yesus sama katakan amin. Dadah.